Halo semuanya, oke, jadi episode ke-12 atau final episode dari season kedua kartun Hell of a Boss baru saja rilis. Dan harus gue katakan kalau episode ini menghadirkan banyak sekali momen yang sangat wadidaw dan membuat kita menjadi semakin penasaran dengan perkembangan cerita ke depannya nanti. Episode ini dibuka dengan kelanjutan langsung dari cerita di episode sebelumnya, di mana kita bisa melihat bagaimana kehidupan Stolas di apartemennya Blitz setelah ia dicabut gelar kebangsawanannya. Melihat dari reaksi Stolas yang cukup terkejut dengan keadaan dari tempat tersebut, kita bisa berasumsi kalau ini merupakan pertama kalinya Stolas datang ke tempat tinggalnya Blitz. Di sini Blitz berusaha untuk menunjukkan kepada Stolas bagaimana kehidupannya sebagai iblis kelas bawah. Ia mengajaknya ke berbagai tempat yang berbeda, di mana Stolas mendapatkan banyak diskriminasi dikarenakan efek dari peristiwa di episode kemarin, serta para iblis di sana juga sangat membenci iblis kelas atas. Nah, di momen ini juga, Stolas berusaha untuk menghubungi putrinya, yaitu Octavia, tetapi Stella mencegah usahanya Stolas. Hal yang menurut gue cukup gila dari momen ini adalah bagaimana Stella dan juga Andrealfus yang sudah tidak sembunyi-sembunyi dalam menunjukkan kejahatan mereka. Mereka berdua bahkan secara terang-terangan mengejek Stolas di depan putrinya sendiri. Damn bro, these two are fucking menace. Nah, secara kebetulan, kejadian dari episode ini ternyata bertepatan dengan sebuah hari perayaan spesial bagi para iblis di neraka yang bernama Sinnsmus. Sinnsmus sendiri merupakan hari peringatan dari kelahiran dosa pertama, di mana para iblis yang lahir di neraka akan memerankan dosa dari cincin mereka berasal. Ambil contoh, apabila iblis tersebut berasal dari cincin rakus, maka mereka akan berperilaku rakus di sepanjang hari tersebut. Ataupun apabila iblis itu berasal dari cincin kemarahan, maka iblis tersebut akan bersifat seolah-olah selalu marah di hari itu. Nah, hal ini bisa kita lihat dari Luna yang terlihat memakan banyak sekali cemilan, dan juga Millie dan Maxi yang saling menyerang satu sama lain sambil menunjukkan perilaku yang sedang marah, tetapi itu semua hanya pura-pura saja. Nah, hal unik dari momen ini adalah Stolas ternyata tidak begitu familiar dengan hari perayaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sepertinya Sinnsmus hanya dirayakan oleh para iblis kelas bawah dan para bangsawan atau iblis kelas atas tidak merayakan atau bahkan bisa saja tidak mengetahui acara ini. Untuk bisa memahami kehidupan dari iblis kelas bawah lebih dalam lagi, Blitz akhirnya mengajak Stolas menuju kantornya. Di sini, Blitz menyarankan Stolas untuk menggantikan posisinya Luna sebagai seorang sekretaris yang menjawab panggilan para klien mereka. Tidak lama setelah itu, mereka pun kedatangan klien pertama mereka yang secara tidak terduga ternyata memiliki sifat dan sekaligus masalah yang sama persis seperti Stella. Mantan suaminya kini sedang berbahagia bersama dengan putrinya dan sekaligus pria selingkuhannya. Situasi ini pun menimbulkan respon yang sangat berbeda antara Stolas dan juga Blitz. Blitz merasa ragu untuk melakukan tugas tersebut karena targetnya kali ini merupakan cerminan langsung dari Stolas. Nah, sedangkan untuk Stolas, ia berpikir bahwa pria tersebut pantas untuk mati karena baginya, ia dan juga pria tersebut merupakan sumber masalah dari semua ini. Setelah pertimbangan yang sangat berat, pada akhirnya Blitz dan karyawannya memutuskan untuk menjalankan tugas ini, sementara Stolas menetap di dalam kantor bersama dengan klien tersebut. Di tempat yang berbeda, Octavia yang sedang merasa kesepian di tempat tinggalnya mencoba untuk bernyanyi, yang mana lagunya ini berisikan rasa bimbangnya terhadap Stolas. Octavia merasa ragu apakah ayahnya ini benar-benar mencintainya atau ia sebenarnya lebih mencintai Blitz. Stolas seringkali menyampaikan banyak janji dan juga kata-kata manis kepadanya, namun kebanyakan kata-kata tersebut terasa seperti sebuah kebohongan. Momen ini bisa dibilang merupakan puncak dari konflik yang telah di-set up sejak episode kedua di season pertama. Hal yang sangat ironis dari semua ini adalah pada episode tersebut, Octavia sempat bertanya kepada ayahnya apakah ia akan pergi meninggalkannya bersama dengan Blitz di tempat yang tidak akan bisa ia temui. Pada momen tersebut, Stolas tentu menyangkal semua dugaannya Octavia, tapi pada titik ini, apa yang Octavia takutkan selama ini ternyata malah menjadi kenyataan yang bahkan Stolas sendiri tidak sadari. Situasi ini pun menjadi semakin keruh ketika Octavia menemukan sekumpulan obat yang dibuat oleh Balvagor yang ternyata selama ini dikonsumsi oleh ayahnya. Penemuan ini membuat Octavia berpikir kalau setiap kali ayahnya menunjukkan ekspresi bahagia di hadapannya, itu sebenarnya hanyalah efek obat tersebut dan ia tidak benar-benar merasa senang ketika bersama dengan putrinya. Setelah menemukan objek tersebut, Octavia pun segera pergi untuk menemui ayahnya dan di waktu yang bersamaan, Stolas merasa sangat tertekan karena ia ingin segera bisa menemui putrinya. Pada akhirnya, ia pun sudah tidak tahan dan memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Di tempat yang berbeda, Blitz dan yang lainnya akhirnya sampai di bumi, di mana pada saat ini, para manusia di sana sedang merayakan hari Natal. Pada saat target mereka telah ditemukan, Blitz melihat kalau orang yang harus ia habisi ternyata memang merupakan gambaran langsung dari dirinya dan juga Stolas. Apa yang dilihat oleh Blitz saat ini bisa dibilang merupakan kehidupan yang sangat diimpikan olehnya. Kehidupan di mana ia dan juga Stolas bisa tinggal dengan damai bersama dengan putri mereka.
Hal ini pun membuatnya menjadi ragu dan untuk pertama kalinya Blitz enggan untuk menghabisi targetnya. Di saat semuanya menyetujui keinginannya Blitz, Millie malah menjadi satu-satunya orang yang menentang tindakannya ini. Hal ini pun membuat Maxi kebingungan karena sejak Millie tiba di bumi, ia mulai menunjukkan sifat yang tidak biasa. Mulai dari muntah tanpa alasan yang jelas, hingga dirinya mengalami perubahan mood yang sangat drastis dan tiba-tiba marah secara langsung kepada Maxi. Nah, semua keanehan ini akan segera terungkap ketika kita memasuki bagian akhir dari episode ini. Setibanya di kantor, Blitz segera menyingkirkan kliennya dikarenakan ia telah menghina buku fantasi yang dibuat olehnya. Tidak lama setelah itu, Octavia tiba di sana untuk bisa menemui Stolas. Tapi dikarenakan Stolas sudah tidak ada, mereka pun segera mengejarnya ke bekas tempat tinggalnya yang kini telah dikuasai oleh Andre Alphus. Pada pertemuannya kali ini, Stolas sempat menghajar Andre Alphus hingga babak belur dan membuat para penonton merasa sangat lega dan juga puas. Tapi sayangnya, Andre Alphus segera bangkit dan langsung membalikkan situasi dengan kekuatan Elsa yang ia miliki. Untungnya Blitz dan yang lainnya segera tiba di sana dan terjadilah pertarungan yang sangat epik antara Andre Alphus dengan pihaknya Blitz. Satu momen yang sangat tidak terduga dari pertarungan ini adalah Luna yang tiba-tiba mengeluarkan mode Hound atau anjing neraka miliknya. Hal ini jelas membuat gue sangat terkejut, namun juga tidak heran di waktu yang bersamaan karena seperti yang kita tahu, ras iblis neraka memiliki kemampuan shape-shifting. Pertarungan ini pun berakhir ketika Octavia melawan Andre Alphus dengan kekuatannya hingga akhirnya Andre Alphus memutuskan untuk mengundurkan diri. Stolas akhirnya bisa bertemu kembali dengan putrinya, tetapi pertemuan ini bukanlah pertemuan yang manis. Octavia mengeluarkan semua unek-uneknya dan membuktikan bahwa apa yang ia percayai selama ini ternyata memang benar. Pada akhirnya Octavia memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan ibunya dan membiarkan Stolas yang sedang sangat bersedih tinggal bersama dengan Blitz. Nah, setelah kejadian itu, kita pun ditunjukkan dengan momen di mana mereka semua berkumpul di apartemennya Blitz untuk merayakan hari Sinmas. Pada momen ini, kita mendapatkan dua momen yang sangat krusial untuk cerita ke depannya nanti. Yang pertama, terungkap bahwa semua kelakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Millie di sepanjang episode ini ternyata merupakan dampak dari dirinya yang kini sedang hamil. Hal ini pun membuatnya sangat tertekan hingga ia harus menghubungi saudara terdekatnya. Oh ya, buat kalian yang penasaran kenapa Millie malah menghubungi saudaranya ini, well, itu semua sebenarnya merupakan dampak dari pengembangan karakternya di salah satu mini episode yang ada di serial ini. Nah, alasan kenapa Millie sangat tertekan dengan situasi ini adalah karena ia merasa masih belum pantas untuk bisa menjadi seorang ibu dan ia tidak tahu harus berbuat apa tanpa memberitahu hal ini kepada Maxi. Pada akhirnya, Millie memutuskan untuk tidak memberitahu suaminya dan membiarkan semuanya berjalan normal seperti biasanya. Di tempat yang berbeda, kita pun ditunjukkan dengan obrolan serius antara Blitz dan juga Stolas di luar balkon apartemen. Di momen ini, Stolas akhirnya menyerah dalam mengejar Octavia dan menerima semua masalah ini dikarenakan pilihannya sendiri. Episode ini pun ditutup dengan Blitz dan juga Stolas yang menari di atas balkon dan mereka berdua berpelukan di tengah malam, di mana Blitz terlihat merasa lega karena akhirnya bisa lebih dekat dengan Stolas, sementara Stolasnya sendiri terlihat masih sangat murung atas semua kejadian ini. Untuk sebuah episode final, menurut gua ini adalah episode penutup yang paling bagus sejauh ini. Alasannya sendiri adalah episode ini memang terasa seperti sebuah konklusi akhir dari apa yang telah mereka bangun sejak awal season kedua. Bila di episode sebelumnya kita diberikan banyak sekali momen menegangkan, untuk episode ini kita lebih merasakan banyak sekali momen sedih dan juga tragis. Bagian ketika Stolas harus berpisah dengan Octavia, itu merupakan momen yang paling menyentuh dan sekaligus paling ngena kepada gua dari semua hal yang pernah dihadirkan oleh serial ini. Rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh Stolas seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya di dalam hidupnya. Nah, ini semua menjadi semakin ironis ketika kita mengingat kembali bahwa di awal-awal cerita, Stolas selalu ingin agar Blitz bisa membalas rasa cintanya, namun ketika itu terjadi, ia malah harus kehilangan segala hal yang berharga bagi hidupnya. Selain dari ceritanya Blitz dan juga Stolas, gue pribadi juga sangat suka sih dengan pengungkapan dari karakternya Millie. Hal ini jelas membuat gue menjadi semakin tidak sabar untuk melihat bagaimanakah mereka akan mengeksekusi cerita di kedepannya nanti. Dengan adanya konflik kehamilan dan juga semua masalah di masa lalu yang dimiliki oleh kedua karakter ini, mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat sebuah cerita yang sangat spicy. Bisa saja konflik ini akan terhubung dengan ayahnya Maxi, ataupun bisa saja Millie memutuskan untuk menggugurkan anaknya dan cerita tersebut akan berjalan seperti komik Zootopia. Buat kalian yang udah baca buku itu, ya pastinya kalian sudah bisa membayangkan lah bakal betapa chaosnya serial ini apabila mereka mengambil arahan tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!